Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang motivasi, pengajaran, dan pembelajaran yang beranggotakan yaitu Ilfa Farizi, Giovanni Prisazupa, Salawati Firauda Saiful, Silvi Rahma Putri, Fiona Axeliansinil Kelvin, Wila Fatia Vinola, Siti Ramasari, dan Feber Lestari Boru Sembiring. Yang pertama, motivasi. Motivasi menurut Ulhas berasal dari kata Latin yaitu movere, artinya bergerak. Motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan bermaksud mencapai suatu tujuan atau insentif. Pengertian proses motivasi ini dipahami melalui hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan insentif atau tujuan. Sedangkan motivasi menurut Digen dan Kautek 2004 adalah suatu kekuatan yang memberikan energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku ke tujuan. Para peneliti menemukan terdapat korelasi yang tinggi antara motivasi dan prestasi. Motivasi siswa secara umum yang pertama memiliki sifat yang positif terhadap sekolah dan menggambarkan sekolah sebagai sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua, bertahan pada tugas-tugas yang sulit dan memiliki sedikit masalah di dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pengalaman belajar yang unggul dan mendalam di dalam proses informasi. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pengertian motivasi intrinsik adalah perilaku yang dimotivasi oleh keinginan internal. Dengan kata lain, perilaku yang dilakukan dengan motivasi ini adalah sebuah hadiah untuk diri sendiri dan tidak perlu diberikan oleh orang lain sebagai sumber eksternal. Peneliti menemukan bahwa siswa secara intrinsik termotivasi oleh aktivitas atau pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, adanya tantangan. Kedua, memberikan siswa pengendalian. Ketiga, menimbulkan keingintahuan. Keempat, meliputi fantasi. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Pengertian dari motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar individu, dapat berupa ajakan, suruhan, paksaan dari orang lain yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh-contoh motivasi ekstrinsik yang pertama, belajar demi memenuhi kewajiban. Kedua, belajar demi menghindari hukuman yang diancamkan. Ketiga, belajar demi memperoleh hadiah material yang dijanjikan. Keempat, belajar demi meningkatkan gengsi sosial. Dan yang kelima, belajar demi memperoleh pujian dari orang lain, misalnya guru dan orang tua. Selanjutnya adalah tentang teori-teori motivasi. Adapun motivasi menurut pandangan behavioral, perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Insentif adalah peristiwa atau stimuli positif ataupun negatif yang dapat memotivasi perilaku siswa. Dengan pengertian bahwa motivasi menurut pandangan teori behavioral adalah suatu perubahan di dalam perilaku sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan. Meningkatnya perilaku penguatan akan dapat meningkatkan motivasi. Nah, secara umum, pujian terhadap hasil tugas siswa, hasil skor yang tinggi, dan nilai yang bagus adalah penguat yang umum terjadi di kelas. Selanjutnya adalah motivasi menurut pandangan humanistik. Motivasi menurut pandangan humanistik adalah usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Setiap individu memiliki needs, kebutuhan, dorongan baik itu dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik yang pemunculannya sangat terkait dengan kepentingan suatu individu. Dengan kenyataan ini, kemudian Maslow membuat need hierarchy theory untuk menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia. Nah, menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan individual harus dipuaskan dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah fisiologis, yang kedua keamanan atau safety, yang ketiga cinta dan rasa memiliki, yang keempat harga diri, dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Selanjutnya, motivasi menurut pandangan kognitif. Teori kognitif dari motivasi terfokus pada keyakinan, harapan, dan kebutuhan siswa untuk kenyamanan, kemungkinan memprediksi, dan memahami. Teori kognitif menyatakan bahwa setiap individu dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan membuat pemahaman akan dunia sekitar. Terdapat beberapa teori dari teori kognitif. Teori yang pertama adalah teori ekspektansi X value.
Penerapan teori ini adalah bahwa motivasi seseorang untuk mencapai sesuatu tergantung pada penilaian tentang harapan kesuksesan dan penilaian akan akibat atau perolehan yang diberikan dari kesuksesan. Artinya, jika seseorang sudah yakin bahwa ia akan sukses dan mengetahui arti kesuksesan itu bagi dirinya, maka motivasinya akan tinggi. Teori kognitif yang kedua adalah self-efficacy, atau keyakinan terhadap kemampuan. Self-efficacy adalah keyakinan mengenai kemampuan diri untuk melaksanakan dan mengorganisasikan suatu kegiatan dengan berhasil, sehingga berdampak pada usaha-usaha dan keteguhannya pada saat menghadapi hambatan. Contohnya, siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi mengenai matematika, maka ketika dihadapkan dengan serangkaian permasalahan berkaitan dengan sistem dari persamaan, dia yakin akan mampu mengatasinya. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi self-efficacy. Yang pertama, past performance atau prestasi masa lalu. Prestasi masa lalu di dalam tugas yang sama adalah sangat penting. Kesuksesan yang pernah terjadi akan dapat meningkatkan self-efficacy di masa yang akan datang. Faktor kedua, modeling. Mengamati modeling dari orang lain dapat meningkatkan self-efficacy, karena dapat meningkatkan harapan dan memberikan informasi mengenai bagaimana keterampilan seharusnya ditingkatkan. Faktor ketiga adalah verbal persuasion, seperti pujian, dapat juga meningkatkan self-efficacy. Mungkin hal ini tidak memiliki dampak secara langsung, melainkan jika siswa sukses, maka efikasi akan meningkat. Faktor keempat adalah faktor psikologis, seperti capek atau lapar, dapat mengurangi efikasi meskipun tidak ada kaitannya dengan tugas. Keadaan emosional seperti kecemasan dapat mengurangi efikasi, karena working memory atau short-term memory atau memori jangka pendek dipenuhi dengan pemikiran mengenai kegagalan. Teori atribusi. Teori atribusi adalah teori kognitif mengenai motivasi yang berusaha secara sistematis memberi gambaran mengenai kesuksesan dan kegagalan siswa. Wiener menjelaskan bahwa kebanyakan keberhasilan atau kegagalan memiliki 3 dimensi. Dimensi pertama, apakah penyebabnya itu terjadi internal atau eksternal? Dimensi kedua, memandang dari segi stabilitas penyebab. Dimensi ketiga, apakah penyebabnya dirasakan sebagai hal yang dapat mengontrol atau tidak? Ada juga dampak atribusi pada siswa. Yang pertama, reaksi emosional untuk kesuksesan dan kegagalan. Yang kedua, harapan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Yang ketiga, usaha di masa yang akan datang. Yang keempat, presentasi. Adapun kecemasan. Kecemasan adalah sebagai salah satu faktor afektif di dalam motivasi adalah perasaan, takut dan kegundahan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Adalah normal jika siswa kadang merasa cemas atau khawatir saat menghadapi kesulitan di sekolah, seperti saat akan mengerjakan ujian. Sumber utama kecemasan yang dialami siswa di sekolah adalah adanya rasa takut akan mengalami kegagalan. Dengan adanya kekhawatiran, seperti itu menyebabkan harga diri siswa rendah atau hilang. Siswa yang berprestasi rendah dan tinggi sama-sama mengalami kecemasan, tetapi sumber utama kecemasan akan berbeda-beda. Pengajaran. Pengertian pengajaran. Istilah pembelajaran sama dengan instruction atau pengajaran. Pengajaran mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan. Dengan demikian, pengajaran diartikan sama dengan perbuatan belajar oleh siswa dan mengajar oleh guru. Kegiatan belajar mengajar adalah satu kesatuan dari 2 kegiatan yang searah, yang dimaksudkan agar terjadi kegiatan secara optimal. Pengajaran adalah proses perbuatan cara mengajar atau mengajarkan perihal mengajar segala sesuatu mengenai mengajar. Peringatan tentang pengalaman peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Pengajaran menurut para ahli. Mahazani Razali. Pengajaran ialah aktivitas-aktivitas yang bertujuan dan memiliki tujuan di mana guru berbagi informasi dengan mahasiswa untuk memungkinkan mereka menyelesaikan sesuatu tugas yang tidak bisa diselesaikan sendiri sebelum itu. Sulaiman Masri, Mashudi Bahari, Juli Liana Mon Junid, tahun 2007.
Pengajaran merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur, termasuk kualitas pengajaran, kecerdasan, bakat dan minat siswa, serta pengaruh motivasi, lingkungan sekolah, rumah, dan dorongan orang tua terhadap siswa. Lydia Harlina Martono, Satya Joana, tahun 2006. Pengajaran merupakan salah satu aspek dari pendidikan, yaitu aspek pengetahuan, yaitu kognitif. Pengajaran memberikan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan pendidikan membimbing anak ke arah kehidupan yang baik dan benar. Ciri-ciri pengajaran, terdapat guru dan murid. Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar. 2. Hanya bermakna apabila ada pembelajaran. 3. Melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi, dan pelaziman. 4. Melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau simbol. 5. Ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian. 6. Boleh dijalankan dengan aktivitas berpusat pada guru, murid, dan gabungan guru, murid, serta berpusat pada sumber. 7. Meliputi rancangan mengajar, yaitu kopi. Proses yang melibatkan interaksi dua orang. Dan yang terakhir adalah ada unsur sains dan seni. Tujuan pengajaran yaitu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai siswa setelah berlangsung pengajaran. Berikutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memproses suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan pengertian tersebut yang pertama, pembelajaran sebagai suatu usaha memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini bermakna bahwa proses pembelajaran itu ialah adanya perubahan perilaku dalam diri individu. Kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima, pembelajaran merupakan suatu pengalaman. Proses dan hasil pembelajaran. Pertama, individu merasakan adanya kebutuhan dan melihat tujuan yang ingin dicapai. Kedua, kesiapan individu untuk mengetahui kebutuhan dan mencapai tujuan. Ketiga, pemahaman situasi lingkungan. Keempat, menafsirkan situasi, yaitu bagaimana individu melihat kaitan berbagai aspek yang terdapat dalam situasi. Kelima, tindak balas atau respon. Keenam, akibat atau hasil pembelajaran. Jenis-jenis pembelajaran berdasarkan dari aspek pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, pembelajaran keterampilan. Yang kedua, pembelajaran sikap. Yang ketiga, pembelajaran pengetahuan. Adapun berdasarkan sifat, pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama formal, yang kedua informal, yang ketiga non-formal. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Contoh pendidikan formal adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contoh jalur pendidikan informal diantaranya pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan pendidikan moral. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Demikianlah penjelasan atau presentasi dari kelompok kami tentang motivasi, pengajaran, dan pembelajaran
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.